Segera kita ikuti bersama live perbincangan dalam Makassar Insight. Live interaktif hubungi telepon 3614480, SMS dan WhatsApp di 0811 46 10 11. Selamat mengikuti. Ya, selamat pagi semua listener Makassar Insight menyapa Anda pada pagi hari ini di edisi 28 Oktober 2021. Tema kita untuk hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda Bersatu Bangkit dan Tumbuh. Karena hari ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda di mana Hari Sumpah Pemuda terjadi 92 tahun yang lalu pada 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda kemudian diikrarkan oleh para pemuda yang menegaskan cita-cita tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Saat ini teknologi semakin canggih dan tentu saja ini menjadi tantangan bagi pemuda untuk menjaga semangat Sumpah Pemuda. Karena teknologi yang semakin canggih, itulah para pemuda kemudian menjadi tergila-gila akan media sosial dengan tujuan untuk meraih eksistensi diri dan juga mencari kesenangan. Sedangkan pemuda zaman dulu ini sibuk dengan gencatan senjata. Yang dulu pemuda dulu bersenjata dengan bambu runcing melawan penjajah, bahkan mereka dulu berteriak untuk merebut kemerdekaan. Maka dari itu kita saat ini harus melakukan sesuatu untuk menghargai perjuangan pemuda zaman dulu. Para pemuda harus memiliki dan juga melahirkan ide kreatif dan inovasi agar mempertahankan eksistensi dari kemerdekaan itu sendiri, bukannya eksistensi dari diri sendiri. Dan tentu saja pemuda juga harus melakukan aksi nyata dalam berbagai hal yang positif. Dan saat ini telah hadir bersama dengan kita narasumber kita dari Dispora Makassar, ada Bapak Ashar Anwar, SSTP MSI selaku Kabid Pengembangan Pemuda, dan kita mau menyapa dulu untuk pagi hari ini. Selamat pagi Pak Ashar, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Priscilia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana semangat Sumpah Pemuda hari ini menurut Pak Ashar sendiri dulu nih? Sumpah Pemuda itu seperti apa sih sebenarnya Pak? Ya, Sumpah Pemuda itu adalah sebuah momentum bagi seluruh pemuda yang ada di tanah air, di mana pada 93 tahun yang lalu, tepatnya pada 28 Oktober 1928, pemuda di Nusantara dengan berbagai nama, ada Jong Java, Jong Celebes, dan lain-lain sebagainya, itu bertekad bulat untuk bersatu padu, mengangkat menyuarakan sebuah kemerdekaan melalui persatuan yang dibangun oleh para pemuda pada saat itu. Jadi momentum ini tentu kita senantiasa harus mengingat, dan tentunya pada hari ini tepatnya tanggal 28 Oktober 2021 kami berharap seluruh komponen masyarakat tidak terkecuali para pemuda harus mengambil peran penting di dalam membangun karakter dan bertumbuh serta bangkit untuk bangsa Indonesia. Oke, nah kita juga mau tahu nih Pak, untuk Dispora ini sendiri, untuk kegiatan pemudanya yang ada di Kota Makassar selama ini diisi dengan kegiatan apa? Baik, jadi kami di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar sejauh ini dalam menyelenggarakan pelayanan pembangunan kepemudaan, karena kita tahu bahwa dalam pembangunan kepemudaan itu memang menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah, yaitu proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan. Baik. Kalau kepemudaan sendiri kan berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, karakter, aktualisasi diri, termasuk kapasitas dan cita-cita pemuda itu sendiri. Jadi dalam menyelenggarakan pembangunan kepemudaan, kami menempuh 3 pendekatan. Yang pertama melalui penyadaran, kemudian pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda. Nah, dari 3 pendekatan ini kami breakdown ke dalam sebuah kegiatan, program dan kegiatan di mana di dalamnya
sudah mencakup yang pertama untuk aspek penyadaran melalui edukasi, kemudian sosialisasi, Baik. kemudian untuk aspek pemberdayaan kami lakukan workshop, pelatihan dan sejenisnya untuk pengembangan kapasitas. Kemudian dari sisi pengembangan pemuda, kami juga melakukan kompetisi. Kompetisi tidak terkecuali di dalamnya tentu kami memberikan apresiasi kepada teman-teman pemuda yang telah mengikuti kompetisi tersebut. Oke, kompetisi apa nih Pak kalau boleh tahu? Banyak. Dari sisi kewirausahaan melalui Expo Pemuda yang mungkin 3 tahun terakhir kami lakukan. Sekarang kita redesign dengan nama Youth Makassar Creative Hub Festival. Insya Allah kita akan lakukan di bulan November, bulan depan. Sebenarnya kita menargetkan di bulan pemuda ini di Oktober, namun karena situasi dan kondisi, masa pandemi ya Pak ya. Kita harus menyesuaikan pada saat itu dan kita sudah schedulekan di bulan November. Jadi kompetisi ini memang sangat diperlukan di kalangan anak-anak muda kreatif khususnya, baik itu dari sisi kepemimpinannya, kepeloporannya dan kewirausahaannya sendiri. Betul. Nah, kalau dari sisi kewirausahaan kita sebelumnya berangkat dari bawah dulu, bagaimana menghidupkan yang namanya sentra pemuda. Sentra pemuda ini biasanya terdiri dari beberapa kewirausahaan pemuda yang tergabung di dalam sentra tersebut. Oke, namanya sentra pemuda ya Pak ya? Sentra kewirausahaan pemuda. Oke, baik. Dari sentra kewirausahaan pemuda mereka akan mendapatkan pelatihan, mereka akan mendapatkan pengembangan kapasitas untuk bisa bertumbuh sesuai dengan tema kita hari ini. Kemudian di tahap selanjutnya, ketika mereka sudah bertumbuh, tentu sudah mengarah kepada kemandirian usaha. Dari sentra ini mereka akan mendirikan usaha-usaha kewirausahaan pemuda yang sifatnya mandiri, independen. Di situ melangkah lagi bahwa itu sudah masuk di tahap berikutnya, yaitu pengembangan kewirausahaan, bukan lagi pemberdayaan. Jadi biasanya di Expo Pemuda itu kita kompetisikan yang sudah masuk ke tingkat pengembangan kewirausahaan ini, untuk selanjutnya kita beri kesempatan bagi mereka untuk memamerkan atau melalui expo tersebut bagaimana mereka bisa sharing kepada teman-teman yang lain, dan tentu di dalamnya ada aspek penilaian. Biasanya kami memberikan bantuan dalam bentuk perlengkapan usaha atau peralatan usaha. Jenis usaha apa aja nih yang ada di bawah naungan dari Dispora? Ada banyak sebenarnya. Kalau dari jenis usaha, ada usaha ekonomi kreatif. Itu kan sudah jelas yang memang kita kategorikan sebagai ekonomi kreatif. Kemudian ada yang lebih ini kayak sosiopreneur juga ada. Sosiopreneur. Kemudian kami lupa lagi. Yang jelas mereka itu pada umumnya berangkat dari model kewirausahaan yang dibangun oleh anak-anak muda. Anak-anak muda. Dan perlu kita tahu bahwa kategori pemuda itu sangat jelas di dalam Undang-Undang Kepemudaan tahun 2009. Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan itu sangat jelas bahwa usia pemuda yang dimaksud adalah mereka yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan
yang berusia 16 sampai 30 tahun. Oh, 16 sampai 30 tahun Dan itu yang pastinya warga negara Indonesia. itu terhitung pemuda ya, Pak? Iya. Berarti kalau 30 tahun udah nggak muda dong. Tetap pemuda, tapi kita tentu menilai dari sisi semangatnya. Semangat ya, oke. Iya. Nah, kira-kira ada berapa UMKM nih yang dibawahi dari Dispora ini sendiri yang mengikuti kegiatan atau program dari Dispora, mulai dari penyadaran, pemberdayaan dan ya. juga pengembangan. Jadi dari 3 tahun terakhir itu memang kita kerucutkan di setiap momen Expo Pemuda itu tidak lebih dari 15 kewirausahaan. Dan tentunya kalau sudah berjalan 3 tahun berarti ya tidak banyak juga. Tetapi di luar dari itu kalau misalnya kami memberikan edukasi tentu tidak terkecuali yang di luar dari yang kami hadirkan pada saat Expo. Mungkin jumlahnya ya ratusan juga sih sebenarnya. Lumayan lah ya. Iya. Karena emang di zaman sekarang itu emang kita benar-benar pemuda itu harus memikirkan ide-ide kreatif dan juga tentu saja inovasi apa gitu. Betul. Nah, selain UMKM itu sendiri, ada nggak sih dari Dispora sendiri ini kemudian mendukung potensi-potensi anak muda dalam bidang olahraga? Ya, jadi khusus untuk bidang olahraga, karena yang harus kita pertegas dulu bahwasanya di Dinas Pemuda dan Olahraga ini memang menangani 2 hal, keolahragaan dan kepemudaan itu sendiri. Kepemudaan, ya benar. Masing-masing punya payung hukum, ada undang-undang keolahragaan, ada undang-undang kepemudaan. Namun di sisi penanganan atau keolahragaan itu sendiri, kita doakan ya mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, insya Allah tahun depan, pemerintah kota itu akan membangun sirkuit internasional. Wow. Yang mana tentu ini salah satu solusi bagi teman-teman remaja atau anak-anak muda Kota Makassar yang dalam tanda petik tidak bisa dipancing gitu. Soalnya memang ada di beberapa sudut ya di Kota Makassar, contohnya nih ya Pak, seperti di Jalan Veteran, kemudian di Hertasting, mereka itu emang bikin trek sendiri. Bikin trek sendiri. Yang celakanya karena tengah mereka malam memanfaatkan fasilitas umum dalam Betul. arti jalan raya. Raya. Yang mana itu bukan peruntukannya. Dan bisa membahayakan juga pengendara lainnya. Dan itu yang paling penting, membahayakan pengendara lain. Iya. Kalau mereka sudah yakin bahwa mereka turun ke jalan dengan stylenya yang ingin diperlihatkan, apalagi segala resiko dia sudah. Betul, apalagi kalau anak muda semakin digas semakin balap dia Pak. Semakin digas semakin balap. Yang kita khawatirkan adalah pengguna jalan yang lain. Betul. Kasihan. Itu malah lebih berbahaya. Iya. Jadi mudah-mudahan arena sirkuit internasional ini menjadi salah satu solusi nanti bagi anak-anak muda yang ingin menguji adrenalin mereka. Mereka akhirnya sudah punya di dunia balap. Iya. Bukan lagi mengaspal di jalan raya, tapi ada aspal yang memang disediakan untuk mereka nge-track ya di situ. Kemudian diarahkan lagi. Tidak menutup kemungkinan itu akan berujung kepada prestasi. Jadi mungkin awalnya hanya sifatnya hal-hal yang tidak penting bagi mereka, tetapi kalau itu didalami atau mungkin itu digeluti lebih serius, itu malah akan jadi prestasi. Iya, tadinya kan kalau mereka trek-trekan itu di jalan malah boleh dikatakan ada perjudian di dalam. Betul. Iya. Betul. Ya, artinya sudah ada pihak-pihak yang memanfaatkan keadaan tersebut untuk hal-hal yang kurang baik. Selain mereka merasa eksistensi diri, merasa bahwa jagoan, kemudian ada juga yang saweran kayaknya saya pegang tim motor ini. Tapi kalau dengan adanya arena ini semuanya kemudian bisa diatur dengan baik ya. Betul. Selain olahraganya dapat, juga anak-anak muda juga jadi lebih terarah. Intinya kami tetap konsen terhadap olahraga. Kenapa? Kota Makassar ini boleh dibilang pusatnya atlet-atlet berbakat dan berprestasi khususnya di Sulawesi Selatan. Okay. Jadi alangkah
naifnya kalau kami sebagai pemerintah, dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga, kurang memperhatikan itu. Betul. Jadi banyak prestasi-prestasi olahraga yang sudah ditorehkan dari pemuda-pemuda yang ada di Kota Makassar. Iya, sama dengan semangat dari Dispora, Pemuda Maju, Olahraga Jaya. Betul sekali. Benar Pemuda ya? Maju, Olahraga Jaya. Jadi pemudanya maju, olahraganya juga jaya. Betul. Nah, itu dia. Nah, itu tadi dari segi usaha dan juga olahraga. Nah, kemudian apa yang menjadi tantangan dari Dispora untuk mewujudkan seluruh rencana-rencana dan juga rancangannya untuk anak muda yang ada di Kota Makassar? Ya, tantangan kami saat ini adalah bagaimana kita bisa bergerak bersama-sama. Karena yang pertama terkait pelayanan kepemudaan, Ya. yakin dan percaya bahwa pemuda itu di samping memiliki potensi juga include dengan masalahnya. Nah, terkait masalah kepemudaan, tentu ini menjadi PR bersama, bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi ini PR bersama, tidak terkecuali dalam lingkup yang lebih kecil, keluarga, kemudian organisasi yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat, kemudian akademisi sendiri, termasuk privat sektor kalau ingin berkolaborasi, karena kita percaya bahwa pemerintah yang diharapkan saat ini adalah pemerintah yang mampu membangun kolaborasi, yaitu collaborate governance itu sendiri. Jadi itu salah satu tantangan. Mudah-mudahan para pihak, para stakeholder ini bisa bahu-membahu menyikapi permasalahan-permasalahan kepemudaan yang ada di Kota Makassar. Iya. Seperti halnya ini masih menjadi PR bersama kita sebenarnya. Persoalan tawuran kelompok itu Iya, benar. belum ada solusi yang Ditemukan ya. yang Solusi yang paling tepat mendasar, lah, yang ya, paling betul. tepat, sehingga ini bisa betul-betul tertutup dan reda, bukan istilahnya ibarat borok luka sembuh di luar. Tapi di dalamnya, tapi dalamnya sebenarnya masih luka ya. Jadi kalau dikorek dikit aja kembali lagi menyelesaikan lukanya. permasalahan-permasalahan itu sampai ke akar-akarnya. Jadi tanggung jawab bersama itu salah satu tantangan kita. Oke. Tapi khusus untuk di sisi keolahragaan, ya sama sih sebenarnya. Menangani keolahragaan itu bukan hal yang mudah juga. Memang perlu tanggung jawab besar, karena kita berharap olahraga yang menyasar atlet-atlet yang ada di Kota Makassar itu benar-benar bisa bisa mendapatkan apresiasi betul. bagaimana yang diharapkan. Betul. Karena kasihan kalau misalnya ada atlet-atlet berbakat atau atlet-atlet yang sudah berprestasi lantas tidak termonitor oleh kami, akhirnya mereka terabaikan, merasa bahwa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Tidak diperhatikan, padahal pemerintah cukup memperhatikan hal-hal seperti itu. Apalagi dalam kepemimpinan Bapak Wali Kota itu sangat mengapresiasi bagi atlet-atlet yang berprestasi atau atlet-atlet yang sudah mendapatkan prestasinya baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Oke, tapi sebenarnya apa sih yang menjadi persyaratan nih Pak untuk bisa berada di bawah naungan dari Dispora, baik itu dari segi usaha dan juga olahraga? Baik, ini penting sebenarnya. Jadi untuk mendapatkan pelayanan kepemudaan maupun keolahragaan, yang paling utama adalah harus ber-KTP atau warga Kota Makassar itu sendiri. Jadi kalau misalnya tidak bisa dibuktikan di KTP, ya ada kakaknya. Karena sayang kalau misalnya penganggaran itu memang ditujukan untuk sebesar-besarnya bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Kota Makassar, sementara yang disentuh malah bukan warga kota sendiri. Jadi yang pertama adalah warga Kota Makassar sendiri yang dibuktikan dengan KTP atau KK. Kemudian khusus untuk kepemudaan, kita berpedoman pada aturan bahwa ada usia pemuda yang sampai kami juga offside. Usia 16 sampai 30 itu kalau dipikir-pikir ya usia SMA, dan kemudian
pasca SMA. Mungkin kalau sampai 30 tahun itu ya lumayan. Ya lumayan mungkin lah sudah Pak ya. selesai sampai perguruan tinggi Iya. ya. Kalau 30 tahun juga itu harusnya sudah menikah Pak ya? Ya harus menikah. Nggak ada persyaratan sudah menikah atau belum menikah Pak? Enggak ada. Oh, nggak ada ya. Baik. Itu biasanya kita dapatkan di kewirausahaan. Mereka banyak yang usia-usia 20-an ke atas. Kalau usia-usia 16 kan mereka masih kategori pelajar gitu. Iya. Tapi kalau khusus untuk olahraga itu kan tidak ada batasan usia. Selama itu berprestasi dan memberikan kontribusi terhadap daerah kita, dalam hal ini Kota Makassar, ya pasti akan mendapatkan perhatian. Oke. Apalagi syarat berikutnya kalau berKTP kemudian usia 16 sampai 30 apa itu aja 2 syaratnya? Sebenarnya itu saja. Itu saja karena tanggung jawab kami memang harus menjadi pemerintah itu memang memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan pemuda itu sendiri. Tetapi untuk menyikapinya tentu terkadang untuk menjadikan sebuah program itu betul-betul bisa mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pemuda, kami berharap ini bagian dari kerjasama kita semua, kolaborasi itu sendiri. Oke. Nah, bagaimana selama ini dari Dispora sendiri ini melihat potensi-potensi yang ada di anak muda di Kota Makassar? Apakah langsung turun ke lapangan terjun langsung, ataukah menghimbau kepada seluruh kampus-kampus universitas yang mungkin ada yang berprestasi boleh langsung datang ke Dispora, atau seperti apa proses untuk kemudian merangkul semua anak-anak muda yang ada di Kota Makassar yang berpotensi untuk didukung oleh Dispora sendiri? Ya, harus kita akui bahwa untuk menyasar sekian banyak pemuda yang ada di Kota Makassar itu keterbatasan kami, karena jumlahnya juga tidak sedikit. Kalau berdasarkan statistik yang menjadi patokan kami dalam menghitung jumlah pemuda, dari 1,6 juta jiwa warga Kota Makassar, sekitar 24,5% itu anak mudanya. Jadi kalau sekitar 24,5, hampir 400.000 anak muda. Banyak dong Pak. Iya, tidak sedikit. Iya. Hampir 400.000 anak muda yang ada di Kota Makassar. Tentu harapan kami untuk dapat menyentuh dari sekian banyak, ya paling tidak kami berpatokan pada sebaran wilayah saja. Dan tentunya kami juga berharap nanti ada forum pemuda yang terbentuk di tingkat kelurahan sebagai jembatan kami dalam menyampaikan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dispora. Ya semoga forum pemuda ini bisa benar-benar eksis, karena jujur saat ini kami sedang melakukan piloting untuk 2 kelurahan dulu, yaitu Kelurahan Sambung Jawa dan Kelurahan Balang Baru, sebagai kelurahan yang sudah membentuk yang namanya forum pemuda inklusif kelurahan. Inklusif itu artinya ya yang terbuka, yang ramah, biar sejalan dengan harapan kita semua bahwa Makassar adalah kota dunia. Betul. Jadi forum inklusif pemuda kelurahan ini, ya kita harapkan nantinya inilah jembatan kita di dalam menyasar atau mengidentifikasi permasalahan-permasalahan muda, sehingga pada akhirnya ketika kami melaksanakan sebuah program dan kegiatan itu benar-benar bisa tepat sasaran, karena sudah sesuai bahwa permasalahan pemuda di Kota Makassar pada umumnya seperti ini. Yang menyampaikan sangat jelas bahwa ini aspirasi dari level terbawah dalam pemerintahan, itu kelurahan yang memiliki masyarakat yang tahu persis keadaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ujung sarafnya pemerintahan, ya pasti insya Allah akan tepat sasaran.
Nah, ini yang lagi kami persiapkan ke depannya. Oke. Nah, nanti kita juga akan berbicara mengenai momen apa yang kemudian dilakukan Dispora di Hari Sumpah Pemuda ini. Tapi kami akan segera kembali, ya, smart listener, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Tetap terus bersama dengan Smart FM. Smart Listener, ayo bergerak bersama Pulihkan Indonesia. Ikuti berbagai program yang kami persembahkan untuk Anda, semua dalam aksi bergerak bersama Pulihkan Indonesia. Sampaikan cerita Anda dan cara Anda dalam bergerak bersama Pulihkan Indonesia. Sampaikan bagaimana Anda berbuat sesuatu dalam membantu sesama yang sedang kesulitan. Kepedulian Anda menjadi inspirasi bagi mereka yang mendengarkan. Kirimkan cerita Anda ke Radio Smart FM Makassar melalui WhatsApp ke 089